Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maulidiah, merupakan calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Salau, Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan menampilkan mengenai aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, siang hari ini di tanggal 9 Agustus 2023, kita bisa melaksanakan diseminasi modul 4 tentang budaya positif. Sebelumnya, Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Salau, Bapak Ibu Guru SDN 2 Salau yang saya hormati, mohon maaf sekali telah mengganggu waktunya. Saya berbicara di depan bukan karena bisa, tetapi dalam rangka melaksanakan tugas diseminasi modul 4 budaya positif program guru penggerak. Baik, diseminasi itu sendiri ada yang sudah tahu mungkin? Belum. Baik. Nah, untuk diseminasi adalah penyebaran ide atau gagasan. Jadi maksudnya apa-apa yang sudah saya terima di program guru penggerak selama beberapa bulan kebelakang itu akan saya sebarkan di sekolah saya sendiri. Khususnya kemudian nanti umumnya bisa sampai ke bus ataupun ke forum komunitas KKG dan lainnya. Dan untuk hari ini saya akan mencoba di sekolah saya sendiri mengenai budaya positif itu sendiri. Baik, sebelum dimulai kita buat kesepakatan bersama. Di sini saya sudah membuat kerangka untuk pertemuan kita siang hari ini. Yang pertama yaitu memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Apakah sepakat? Ya, artinya Bapak Ibu nanti bisa memaksimalkan waktu 1 jam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, buka hati dan pikiran untuk sama-sama belajar. Saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan, kemudian menghadirkan hati dan pikiran kita di ruangan ini, di kelas ini, dengan membuka selebar-lebarnya wawasan kita tentang budaya positif yang akan saya jelaskan seperti itu. Mungkin banyak sekali kesibukan di luar sana, pikirannya masih bercabang ke sana kemari gitu ya. Tapi saya mohon untuk saat ini kita luangkan waktunya, kita buka hati dan pikiran untuk sama-sama berada di ruangan ini. Taat. Oke, selanjutnya ketiga yaitu mengangkat tangan apabila berbicara atau berpendapat. Bapak Ibu semuanya mempunyai hak untuk bicara, untuk berpendapat. Nanti ketika ada forum diskusi boleh berpendapat. Nah, ketika mau berpendapat, Bapak Ibu mengacungkan tangan terlebih dahulu. Seperti itu mungkin Bapak Ibu ya, sepakat ya? Baik. Kalau sudah disepakati 3 poin ini, kita lanjut. Nah, agenda kita pada siang hari ini ada 6, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yang kelima yaitu tentang 5 poin posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Seperti itu. Sebelum ke pembelajaran kita yang ke-1, di sini ada sebuah lagu semangat. Kita mulai Bapak Ibu, ayo sedikitnya dengan menyanyikan lagu ini. Barangkali yang pertemuan kemarin masih hafal ataupun yang baru silahkan bisa dibaca. Oke, cek sound. Selamat pagi bersemangat,
universal. Nah, mengawali kegiatan pembelajaran hari ini di pembelajaran ke-1 ada kegiatan sekolah buka. Bapak Ibu punya tangan. Coba tangannya dikepalkan yang sebelah kanan. Nah, seperti ini. Ada ilustrasinya 4 poin, artinya yang A adalah tangan kita. Tangan kanan kita dikepal. Seandainya di dalam tangan ini terdapat sesuatu benda yang sangat penting. Nah, kemudian teman yang satunya lagi, B, diposisikan yang akan merebut sebuah benda tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu berpasangan, yang satu orangnya sebagai A mempertahankan dan yang satunya posisi B yaitu merebut. Kumaha carana? Mangga bebas Bapak Ibu. Boleh dengan cara misalkan menggelitik atau dengan cara menghasilkan uang untuk bisa membukanya itu ya, bebas dengan seluas-luasnya caranya itu. Atau mungkin merayunya dengan cara menyebutnya dengan pujian-pujian yang luar biasa, yang cantik, ganteng atau apa silahkan. Nah, siapa nanti yang akan menjadi A dan siapa yang akan menjadi B, itu silahkan berpasangan dengan temannya, dengan rekannya, bebas. Mangga siapa yang mau menjadi A dan siapa yang mau menjadi B. Artinya yang A mempertahankan dan yang B merebut sampai ke tangan ini bisa terbuka. Baik, kita mulai ya. Jadi silakan berpasangan. Tangannya sampai terbuka saja gitu. Ya, maksudnya tangannya direbut kemudian dibuka selama ada juga yang sangat penting di dalam tangan kita ditempatkan gitu. Siap. Ya, juga harus mengepal surat. Caranya bebas, bagaimana kita? Bebas, tadi kan saya bilang bebas. Pada melayu, membujuk, pada yang kasar, silakan. Mana kayak gitu. Bisa dimulai, Bu. 3, 2, 1. Ini saya. Ibu kalau tidak mau saya paksa dulu. Memiliki posisi perubahan paradigma dalam belajar. Kita lihat survei membuktikan. Pertanyaan pengantinnya, apakah Anda atau B untuk kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasannya? Gitu ya. Nah, tentu jawabannya adalah sesuai dengan kondisi kontrol masing-masing. Kita sedang belajar kontrol emosi. Seperti tadi, ada yang dengan pasrah bebas, gitu, nggak apa-apa, bebas, tidak ada yang akan disalahkan. Itu sesuai dengan kontrol pribadinya masing-masing. Saya akan membuka
Nah, pertanyaan pemantik merupakan jawaban dari Bapak Ibu tadi memaparkan tangannya. Barangkali ada yang membuka secara cuma-cuma, nah itu berarti tujuannya apa? Pasti ada tujuan masing-masing. Ataupun yang tadi dengan bertahan dengan sekuat-kuatnya, itu pasti ada tujuan yang mendasar sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Tentu saja kebutuhan atau tujuan hidup dari tiap pribadi itu berbeda-beda, dan saya tidak akan menyalahkan hal itu. Mungkin Pak Muin tadi menginginkan uang untuk membukanya, tujuannya itu apa? Bukan pasti mempunyai tujuan masing-masing. Nah, selanjutnya di perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada 4 poin. 4 poin. Yang poin pertama adalah ilusi guru sebagai pengontrol murid. Mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nanti kita akan kupas satu persatu 4 poin tersebut. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira poin yang keempat ini sudah betul semua atau tidak? Silakan boleh dipikirkan 2 detik saja. Ya baik, sudah ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Kita sebagai guru posisinya sebagai apa? Pengontrol murid, pemaksa, atau membuat merasa bersalah, atau sebagai penguat gitu ya. Kita lihat posisinya yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Nah, jika pun murid tersebut mau dipaksa, artinya murid itu sudah mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita sebagai guru. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Misal kita mengizinkan diri kita dalam posisi yang tidak disenangi, itu adalah suatu kontrol diri, gitu ya. Jadi bagaimana kita bersikap, apakah memaksa murid untuk disiplin, mendisiplinkannya dengan cara memaksa, atau dengan cara kesadaran sendiri, atau dengan cara mengontrol diri. Misalkan kalau mengontrol, Nabahan, cek bajunya apakah sudah rapi atau belum hari ini. Nah, itu adalah posisi mengontrol. Kita sebagai guru mengontrol peserta didik. Gitu. Beda lagi dengan cara memaksa. Kita dengan argumen kita harus lebih kasar gitu ya, lebih ke memaksa. Nah, bisa. Lagi ngomong ketika seperti itu kan pasti hatinya tidak akan enak, tidak akan nyaman, dan mereka merasa terpaksa. Dan ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Yang mana yang betul, stimulus respon atau teori kontrol ini adalah perbedaannya. Kalau stimulus respon realitas kebutuhan kita semua. Kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi sebetulnya kebutuhan kita sama atau berbeda? Berbeda. Kemudian menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu beberapa perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Sampai ini, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita yang mengendalikan diri kita, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, gitu. Kemudian kata teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita adalah kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian yang
coba dikolaborasikan. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau yang teori kontrolnya model berpikir menang. Siapa kita? Kalau saya bilang siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaan pemantik. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu guru hebat tentang makna disiplin? Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah Bapak Ibu guru hebat yang sudah mendisiplinkan diri dan membuat peserta didik disiplin. Sebetulnya apa sih disiplin itu gitu ya? Nah, ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, pernahkah merasa terpaksa dalam dunia kerja? Kalau pernah, apa itu? Contohnya seperti Disiplin masuk kerja. baik, disiplin masuk kerja yang sedang ramai pada saat ini di gadang-gadangan mengenai sadasboard ya. Baik, nah sadasboard itu sebagai momok yang menakutkan, aplikasi yang mengikat gitu ya untuk Bapak Ibu guru hebat, gitu kan? Tetapi kalau kontrol diri kita hebat dan itu adalah sebuah aturan dari pemerintah yang harus kita patuhi, artinya kita akan nyaman di sana. Kita akan disiplin dengan sendirinya. Tetapi mungkin faktor internal kita di sana belum tumbuh begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita menumbuhkan faktor internal daripada eksternal? Karena yang penting adalah yang dari dalam diri gitu, bukan faktor eksternal. Saya bekerja karena itu, tetapi harus saya bekerja karena karena diri saya sendiri, karena saya mencintai pekerjaan saya. Ya, karena saya bertanggung jawab, itu adalah faktor internal. Kalau faktor eksternal itu lebih ke karena orang lain gitu. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya kalau di sadasboard itu bukan kita yang harus harus dinikmati, disyukuri Bapak Ibu semua ya. Kemudian juga kita juga harus disiplin. Oh iya, dengan sadasboard kita bisa disiplin dan mungkin karena karena saat ini adalah masih adaptasi, jadi banyak Bapak Ibu yang merasa shock, merasa terpaksa ya. Itu akan beban nih. Insya Allah dengan seiring berjalannya waktu kita semua akan bisa menikmati semua itu. Terbiasa. Untuk apa kita kesini Bapak Ibu? Jawabannya bersenang-senang. Oke. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Angkat tangannya. Untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Sudahkah bersenang-senang? Sudah. Pokoknya hatinya, pikirannya harus ada di sini. Soal kita senang-senang sambil menunggu jam pulang. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ialah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi kita jangan cakap memerintah orang lain, tetapi juga harus cakap memerintah diri sendiri dulu, baru orang lain. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan ideal. Nah, motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti yang tadi saya katakan, yang paling penting adalah motivasi yang timbul dari dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya,
Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Ini merupakan tayangan-tayangan atau cuplikan saya ketika karya di Guru Penggerak. Bapak Ibu ini sedang berkolaborasi untuk memecahkan nilai-nilai kebajikan apa saja begitu yang harus kita terapkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya berakhlak mulia. Peserta didik ini orientasinya ke peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Nah, faktor pertama adalah beriman bertakwa. Betul sekali, seorang murid peserta didik itu ketika diawali dengan beriman dan bertakwa, maka yang 5 poin ini akan mengikuti secara otomatis. Kalau sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati guru, kemudian juga ya fondasinya sudah kuat kepada Tuhannya, maka nilai mandiri, nilai bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global itu akan tercipta dengan sendirinya. Tugas kita sebagai guru-guru hebat adalah menuntun murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jangan dipaksakan mereka belajar dengan cara terdahulu, tapi biarkanlah mereka belajar dengan zamannya yang sekarang. Misalkan zaman sekarang kan musim gadget atau gawai atau handphone, maka berilah tugas mereka yang berhubungan dengan teknologi seperti itu, maka mereka akan bersemangat untuk mengerjakan tugas gitu ya. Bisa ditugaskan di rumah ya untuk penugasan gitu. Selanjutnya ini tentang profil pelajar Pancasila, kemudian ada Info Primer Years Program atau PJP, sikap murid apa saja bisa dilihat mungkin ya. Kemudian yang ketiga 9 pilar karakter. Dan yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini merupakan fondasi dari kurikulum Merdeka. Nah, yang selanjutnya, yang kelima ada The 7 Essential Virtues. Yang keenam, The Virtues Project. Jadi proyek nilai-nilai kebajikannya ada peduli, rajin, integritas, hormat dan sebagainya. Ini di kurikulum Merdeka, meski pelajarannya berorientasi kepada suatu proyek atau menjadi sebuah produk, tapi tetap produk kita adalah memanusiakan manusia. Jadi harus tetap peduli, rajin, kemudian nilai-nilai ini harus tetap ada. Karena sebelum pelaksanaan terlebih dahulu mengenai P5 itu sendiri. Contoh, ketika di tempat mengadakan P5 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah tujuan akhir, tetapi di awal-awal pembelajaran kita harus menerangkan terlebih dahulu mengenai apa fungsi sampah, kemudian juga apa manfaat sampah, bagaimana hadis yang berhubungan dengan sampah itu sendiri, gitu ya. Jadi nilai keimanan, kemudian juga pengetahuannya, skillnya ada semua. Gitu. Seperti Mamin, seperti tentang pengelolaan sampah, hadis yang terkait itu apa? Ana dopatu minal iman. Ya, betul sekali. Ana dopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman, gitu ya. Berarti itu sangat berhubungan dengan pengelolaan sampah yang akan menjadi produk kita di semester ini, gitu. Seperti itu. Jadi di awal-awal memang mereka dikaitkan dulu dengan penguatan hal-hal seperti itu. Ada empati, suara hati, kontrol diri, sampai dengan kalau suara hati itu kita ajak peserta didik untuk nantinya bisa sadar sendiri terhadap
tempat gitu. Tidak harus disuruh, kalau piket tidak harus ditugaskan, diperintah, tapi mereka sudah mendengar suara hatinya sendiri untuk memungut sampah tersebut. Baik Bapak Ibu semuanya, kita berdiri terlebih dahulu. Iya, berdiri. Di sini ada ice cream kembali. Pak Santi boleh berdiri. Nah, ini lagunya sudah ada di depan. Contoh suaranya, Abah Kabayan punya anak 5, anaknya 5 punya Abah Kabayan. Pandai menari dan suka menyanyi, Abah Kabayan punya anak 5. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Betul sekali. Sekarang untuk yang part 1 hanya tepuk-tepuk saja. Ketika part 2 saya bilang tangan kanan, ke atas, lalu bareng-bareng lagi. Abah Kabayan punya anak 5. Kita dulu. 1, 2, 3. Abah Kabayan punya anak 5, anaknya 5 punya Abah Kabayan. Pandai menari dan suka menyanyi, Abah Kabayan punya anak 5. Tangan kanan, hei. Abah Kabayan punya anak 5, anaknya 5 punya Abah Kabayan. Pandai menari dan suka menyanyi, Abah Kabayan punya anak 5. Kaki kanan, hei. Abah Kabayan punya anak 5. Ayo Bapak Ibu goyang. 5 punya Abah Kabayan. Pandai menari dan suka menyanyi, Abah Kabayan punya anak 5. Tangan kiri, hei. Abah Kabayan punya anak 5, anaknya 5 punya Abah Kabayan. Pandai menari dan suka menyanyi, Abah Kabayan punya anak 5. Tepuk tangan kita semua. Silakan duduk kembali. Lumayan ya, Abah Kabayan sudah. Baik, itu adalah pembelajaran pertama kita yang tadi mengenai disiplin ya. Selanjutnya pembelajaran kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian juga restitusi. Nah, apakah Bapak Ibu sudah? Kepala sekolah memberikan perintah bahwa hari ini harus datang pukul 7. Bapak Ibu semua datang. Nah itu bahwa untuk ini datang tepat waktu. Nah kita datang tepat, tidak mengerjakan tugas selama sebulan berturut-turut. Kemudian kita beri penghargaan. Hari ini kita ganti ketua muridnya dengan si A. Nah, padahal si A adalah orang yang malas. Tetapi karena kita akan menghukum dengan sebuah penghargaan, maka dari KKM apakah akan berubah atau tidak? Seperti itu. Kemudian, nah ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contoh, kalau untuk pembukanya kemarin saya perhatikan rasa semuanya. Dari sini saja Ibu adalah poin 1, poin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belakang Bapak saya mengambil dari motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dengan nilai-nilai kebajikan yang 6 tadi, ya. Hukuman, berarti hukuman aja, boleh sekali enggak, langsung hukuman atau konsekuensi. Jawabannya adalah ini. Bapak Ibu memilih hukuman untuk poin 1 atau konsekuensi. Tulis aja hukuman, kalau hukuman, tulis konsekuensi kalau konsekuensi. Oke, terima kasih. Poin yang ke-1.
Rangkuman. Lama. Dua itu sih Pak, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, Pak Septi, murid diminta untuk push up. Oh, kebetulan guru olahraga ya. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Selanjutnya Pak Muin menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu agama, konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya yang pertama adalah hukuman. Ibu tadi betul hukuman? Ya, ini karena jadi timbangan masuk akal gitu, sinkron antara disuruh dia. Nah, aku itu ya. Coba ibu. Biar gue paling salaman dulu. Apa itu? Apa itu konsekuensi? Nah, konsekuensi sudah terencana. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi sudah. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu di hukuman. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian, ya. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi lebih ke stimulus atau tanggapan. Seperti itu ya, ini bisa dibaca. Nah, ini hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan. Kalau restitusi sendiri yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Jadi lebih ke kita tuh harus menggembleng dulu anak yang melakukan kesalahan untuk kemudian si A dihubungi oleh peserta didik lainnya karena mereka ingin mencontek hasil dari kerja tersebut. Tiba-tiba si A menggebrak meja karena tidak menerima hasil belajarnya dicontek oleh orang lain. Nah, di sana saya melaksanakan segitiga restitusi bahwa yang dilakukan oleh si A itu menggebrak meja adalah hal yang tidak benar karena sudah melanggar kesepakatan kelas 4 gitu. Tidak harus saling menghormati, kemudian juga kalaupun ada masalah diselesaikan atau anak membenci peraturan, tetapi kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan tersebut. Kemudian restitusinya murid atau peserta didik menghormati dirinya dan orang lain. Itu outputnya nanti yang kita gali gitu, ada negatif, netral, dan positif. Baik, untuk yang ketiga yaitu keyakinan kelas, tapi harus keyakinan kelas. Ini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Keyakinan kelas menempati posisi ketiga di sana. Bapak Ibu barangkali sering melaksanakan kesepakatan kelas sebelum pembelajaran dimulai atau tiap tahun ajaran baru. Kesepakatan kelas dibuat untuk 1 tahun ke depan. Perbedaannya adalah kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini contohnya ya. Kalau keyakinan kelas berarti itu menanamkan rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Kalau itu lebih harus menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, tapi menghormati orang lain dan berkomitmen. 15 menit sebelum bel berbunyi harus sudah ada di dalam lingkungan sekolah. Itu pun sama dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Kesepakatan itu lebih juga untuk melaksanakan program bersama-sama, tidak untuk kelompok individual. Sehingga peserta didik merasa diakui, merasa dihargai begitu oleh gurunya. Jadi kita bersama ikut ke dalam kesepakatan kelas tersebut. Pendidik hebat, diri saya
yaitu bimbingan yang berkualitas untuk kedepannya. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini kita harus punya power untuk sekali. Misal kelas, gitu ya, sekolahnya sekarang. Pokoknya harus happy, kita semangat, harus saling menyayangi. Asep. Sudah Bapak Ibu? Nah, intinya adalah objeknya adalah orang tua. Selanjutnya, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Kekuasaan atau power gitu ya. Dan yang terakhir, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Manajer. Oke, yang mana? Cung yang penghukum. Ya, cung yang membuat orang merasa bersalah. Ya? Cung yang menjadi teman. Teman. Cung yang menjadi pemantau. Cung yang menjadi manajer. Yang benar adalah yang menjadi manajer. Abdul Muin. Sudah pakai stiker bintang hari ini? Oh, itu pemantau posisinya. Dan kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikannya masalah ini? Kemudian kamu selalu yang paling akhir. Itu contoh penghukum. Manajer itu lebih ke menanyakan dulu kemampuan siswanya, baru bagaimana prosesnya. Gitu. Lebih ke harus bagaimana kamu bisa ngomongin dari usapan hukum dari ini. Oke, sudah ke pembelajaran yaitu segitiga resiko. Bagaimana kronologinya dari apa terjadi? Kemudian lanjut ke menanyakan keyakinan kira-kira ada keyakinan yang dilanggar dari kelas ini. Ya, dengan secara halus mungkin selanjutnya menstabilkan. Segitiga resolusi itu adalah menyelesaikan masalah tentang masalah yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Jika di dalam kelas rekomendasi tujuan adalah membuat murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Kesepakatan dan keyakinan kelas. Di sini ada tugas Bapak Ibu. Nanti boleh di ibu saya share di grup dan boleh dikerjakan oleh Bapak Ibu semua ya. Nanti linknya saya kirim Bapak Ibu. Hal baru apa yang didapatkan di kelas ini? Silakan Bapak Ibu. Suatu perubahan dari program-program beliau yang sekarang sedang menjadi guru penggerak ya, dengan memperhatikan paparan beliau dari tadi sejak awal, mungkin banyak perubahan, banyak yang didapat yang nilai-nilai positif. Sehingga bagi saya khususnya dapat menyimpulkan dari paparan-paparan yang dimulai dari tadi sampai akhir. Jadi seorang guru itu jangan hanya bisa menghukum. Jadi seorang guru itu harus menjadi manajer
bagi siswanya. Jadi setiap permasalahan yang ada di sekolah, yang ada di kelasnya itu bisa diselesaikan dengan cara tidak sedikit-sedikit menghukum siswanya, sedikit-sedikit menyalahkan siswanya, tapi harus juga ada refleksi. Mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut, mengapa si A melakukan hal tersebut yang di luar, yang menyimpang dari tata tertib atau keharusan. Jadi kesimpulannya dari saya mungkin yang perubahan nanti untuk kedepannya, saya sendiri mungkin di kelas itu harus menjadi manajer bagi siswa-siswanya. Gitu. Ya, luar biasa guru hebat dari SD Negeri 2 Salau. Terima kasih Ibu atas atensinya, Bapak Ibu guru juga semuanya, Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih saya ucapkan yang sebesar-besarnya. Semoga semua ini menjadi menunjukkan salam guru penggerak. Bapak Ibu tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, kita coba ya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu siap tergerak? Siap. Bergerak? Siap. Menggerakkan? Siap. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir sekali sebagai penutup ada ice breathing yang harus kita Berikutnya, testimoni dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipan. Di sini saya mewakili kepala sekolah memberikan testimoni untuk Ibu Nurul Maulidiah yang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Bagi sekolah kami, peran Bu Nurul setelah mengikuti pendidikan guru penggerak sangat luar biasa. Terlihat ketika melaksanakan pembelajaran dan berkolaborasi bersama rekan sejawat. Mulai dari mengembangkan komunitas praktisi, berinovasi dalam proses pembelajaran dan menerapkan budaya positif. Alhamdulillah, murid pun terlihat semakin semangat untuk belajar dan guru yang lain pun termotivasi untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal, saya Gusi Adiansah, merupakan rekan sejawat dari Ibu Nurul Maulidiah SPD yang saat ini sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Saya akan memberikan testimoni beberapa hal yang sudah Ibu Nurul lakukan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, Bu Nurul terlihat sangat semangat sekali dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Terlihat sekali dengan cara Bu Nurul menerapkan seluruh ilmu yang sudah didapatkan di pendidikan guru penggerak, baik dalam pembelajaran bersama murid maupun berbagi praktik baik bersama rekan sejawat dan masyarakat. Harapan saya untuk Ibu Nurul semoga tetap semangat mengikuti pendidikan guru penggerak dan menjadi agen perubahan yang membawa dan juga menerapkan budaya positif baik di lingkungan internal sekolah maupun masyarakat. Dan juga saya begitu termotivasi ingin mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Syifa Anindya Pratami. Aku siswa kelas 4 SDN 2 Salau. Selama pembelajaran di kelas 4, alhamdulillah ibu guru selalu memberikan suasana yang menyenangkan dan selalu menerapkan budaya positif. Demikianlah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak. Salam sehat dan bahagia. Mari tergerak, bergerak, menggerakkan. Ciptakan merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.